Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saudaraku, untuk di video saya kali ini saya akan kembali membaca antologi Legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Ini antologi Legenda Jombang Sisik Melik 1. Untuk yang kemarin sudah di bagian yang ke-13 saudaraku, dan untuk saat ini di bagian yang ke-14 saya membaca antologi Legenda Jombang. Saudaraku yang berbahagia, untuk membaca antologi Legenda Jombang saat ini saya akan membacakan sebuah legenda yang ada di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, yaitu tentang Buk Putih. Sebelumnya saya sapa saudara-saudaraku yang ada di Banjardowo. Mudah-mudahan warga Banjardowo senantiasa diberikan kesehatan, ketentraman, kedamaian, dan tetap iman. Saudaraku, langsung saja ayo rek moco Legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan singkat antara Raden Subanjar dengan Raden Jumpono mendorong keduanya menjadi sahabat. Raden Subanjar yang berhasrat menimbah ilmu ke Demak Bintoro seolah mendapat titik cerah begitu berjumpa dengan Raden Jumpono yang berasal dari Demak Bintoro. Sebaliknya, keinginan Raden Jumpono untuk berguru ke Ampel Dento juga tercerahkan ketika bertemu dengan Raden Subanjar, karena memang Raden Subanjar sangat memahami keadaan di Ampel Dento. Kemanapun Raden Jumpono beranjak, selalu ada Raden Subanjar di sampingnya. Kedua orang itu seperti dua saudara yang dipisahkan selama puluhan tahun. Apalagi mereka berdua memiliki minat yang sama, yaitu mendalami ilmu agama dan kadigdayaan. Agar perjumpaan Raden Jumpono dan Raden Subanjar semakin bermakna, kedua terah bangsawan itu sepakat membuat gubuk peristirahatan yang diberi nama Sentanan. Di gubuk itulah, selain sebagai tempat melepaskan lelah setelah seharian membuka hutan, juga tempat sholat dan tukar pendapat terkait persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Pemahaman keilmuan antara Raden Subanjar dan Raden Jumpono semakin terasa karenanya. Hari telah berganti, ditandai dengan kokok ayam jantan di perut pagi. Waktu sholat subuh pun tiba seiring geliat mentari pagi yang kian merebah. Raden Subanjar dan Raden Jumpono sepakat mencari air untuk berwudu sebelum waktu subuh meninggalkan mereka. Keduanya kemudian mencari air ke arah selatan, jauh memasuki hutan. Tidak berapa lama mereka menemukan sebatang sungai yang cukup panjang mengalir ke arah barat. Sungai itu sangat jernih airnya. Selanjutnya, Raden Subanjar dan Raden Jumpono melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat subuh. Usai berwudhu, mereka kembali lagi ke Sentanan, menyusuri sepanjang aliran sungai. Aliran sungai yang bening memunculkan alam kehidupan bawah air nan menyejukkan. Rombongan ikan air tawar hilir mudik di sela bebatuan sungai itu. Raden Subanjar dan Raden Jumpono menyaksikan bahwa aliran air itu menikung ke utara. Tepat di belokan sungai terdapat batu besar berwarna putih. Raden Jumpono mengamit lengan sahabatnya. Wahai Raden Subanjar, kamu sebagai saksi, kelak di tempat ini akan ada tertek atau jembatan penyeberangan
bernama Trete Putih. Namun orang-orang lebih suka menyebut Buk Putih karena keberadaan batu besar berwarna putih ini. Nah, sejak saat itu tempat batu besar berwarna putih itu, saudaraku, disebut orang dengan Buk Putih. Saudaraku yang berbahagia, narasumber dari cerita ini adalah Ibu Nur Alifah, Kepala Sekolah MI Nurul Ahmad Banjardowo, dari almarhum Den Sastro alias Pak Mudin Abdurrahman Banjardowo, yang diwawancarai oleh Mas Dian Soekarno selaku penulis buku ini. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi membaca saya tentang legenda Jombang terkait dengan Buk Putih yang ada di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Saudaraku, semoga bermanfaat. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.